Kali ini kita akan diantar ke dalam satu permenungan oleh Romo kita. Seperti biasa, perjumpaan kita akan buka dengan satu nyanyian, Cinta Kasih Allah. Teksnya bisa dilihat di screen. Untuk ayat pertama dinyanyikan oleh wanita dan yang kedua oleh laki-laki. Kecil ya, suaranya udah habis ya jadinya. Udah habis. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak megahkan diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Kita akan mulai dengan doa pembukaan. Allah Bapa Maha Kasih, pertama kami bersyukur dapat berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat Sadana. Kedua, kami mohon berkat-Mu agar dalam perjumpaan ini iman kami diperkuat. Semoga kami dapat mengenal Kristus lebih baik, mencintainya lebih mesra, dan mengikutnya lebih setia. Silakan Romo. Terima kasih. Kita sudah membuka dengan nyanyian, sudah membuka dengan doa umat. Sekarang saya ingin memulai permenungan kita dalam doa hening sadana. Tema kita kali ini adalah Allah Tuhan kita sebagai dukun beranak. Agak aneh bukan? Memang itu pilihan saya. Tetapi aku ambil inspirasi
dari kitab suci, khususnya dari kitab Nabi Yesaya, bab 66. Kita akan merenungkan bersama, berdoa bersama. Saya sebagai pengantar saja, tetapi nanti kita akan mengikuti cara Lectio Divina yang kita warisi dari Yudaisme kuno. Kemudian dilanjutkan oleh Santo Benediktus dari Nursia, dan kita semua mewarisi dari beliau. Ada 4 langkah di dalam Lectio Divina, ialah Lectio, artinya pembacaan, Meditatio, mencermati firman, Contemplatio, mencermati tanggapan atau reaksi batin kita, dan Oratio, doa yang berupa curhat antara aku dan Tuhanku. Maka kita akan mulai dengan meditasio ini, dengan permenungan kita ini. Sekarang kita akan mulai dengan Lectio. Lectio itu berarti pembacaan. Kita akan membacakan, kalau membawa kitab suci sendiri, Yesaya, atau kita dengarkan pembacaan yang akan disampaikan oleh Ibu Cucu yang suaranya lebih bagus, akan memperdengarkan pembacaan dari kitab Nabi Yesaya itu. Kita diam sejenak untuk membuka telinga dan membuka hati mendengarkan firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya. Silakan Ibu Cucu membacakannya untuk Terima kasih. kita. Terima kasih Romo Alektirjo. Pembacaan dari kitab Yesaya bab 66 ayat 7 sampai 11. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam 1 hari? Atau suatu bangsa dilahirkan dalam 1 kali? Namun, baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allahmu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-sorailah karenanya, hai orang-orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Karena kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Ibu Cucu yang telah membacakannya dengan begitu jelas suaranya. Dari situlah kitab suci
melihat Allah sebagai dukun beranak. Dalam bahasa Inggris, midwife. Di Jawa Tengah, orang tidak menyebut dukun beranak, tetapi dukun bayi. Tapi itulah gambaran dari Allah kita. Tuhan Allah kita itu Maha Agung. Pribadi dan karyanya tak dapat dilukiskan dengan tuntas dengan kata-kata manusia. Maka para penulis kitab suci itu orang-orang yang pernah disapa oleh Allah, pernah berrelasi dengan Allah, dan kemudian mengungkapkan tanggapannya dalam bentuk yang dia bisa mengungkapkannya. Nabi Yesaya disapa oleh Allah, berrelasi dengan Allah, dan dia mengungkapkan pengalamannya itu dalam kata-kata Allah Tuhan kita sebagai dukun beranak, sebagai midwife, sebagai dukun bayi itu. Kita masuk dalam meditasio. Tadi leksio, langkah pertama, sekarang meditasio. Berbicara mengenai dukun beranak, kita semua bisa membayangkan. Dukun beranak biasanya orangnya sudah cukup lanjut usia, minimal setengah umur. Mengapa? Karena dengan usia yang sudah cukup lanjut, dia cukup banyak berpengalaman, sehingga bisa dengan tenang, bisa dengan meyakinkan membantu persalinan seorang ibu. Maka biasanya dukun beranak cukup lanjut usia. Kedua, dukun beranak biasanya juga cukup kuat. Mengapa? Karena kalau andai kata dalam persalinan ada kesulitan, dukun beranak bisa membantunya dengan kekuatannya. Pengalaman dan kekuatan itu diandaikan dalam dukun beranak. Dukun beranak yang ketiga biasanya juga orang yang sabar dan lembut hati, sehingga ibu yang akan bersalin itu merasa tenteram, seperti di tangan ibunya sendiri, di tangan orang tuanya sendiri. Maka kesabaran dan kelembutan hati seorang dukun beranak itu diandaikan. Dukun beranak biasanya juga rapih dan bersih. Mengapa? Karena anak yang baru dilahirkan, orok yang masih sangat kecil baru dilahirkan, perlu di tangan orang yang bersih dan rapih. Dengan demikian, orok itu, anak kecil itu aman dalam tangannya. Berikutnya, dukun beranak biasanya juga selalu siap dipanggil manakala ada kebutuhan, manakala ada kesulitan yang dialami entah oleh ibu yang baru bersalin atau oleh anak yang baru saja dilahirkan, oleh orok kecil yang masih sangat rentan itu. Maka dukun beranak
biasanya selalu siap dipanggil setiap kali dibutuhkan. Ini kebenaran-kebenaran yang kita lihat, kebenaran-kebenaran yang kita alami dalam dukun beranak. Gambaran Tuhan Allah kita sebagai dukun beranak juga memberikan kepada kita kebenaran-kebenaran yang ada dalam diri Allah kita yang maha agung, tetapi kita dapat memahaminya dengan cara kita sebagai manusia. Allah kita itu sabar, Allah kita itu berpengalaman, Allah kita itu lembut hati, Allah kita itu rapih, Allah kita selalu siap dipanggil manakala kita membutuhkannya. Gambaran Allah kita sebagai dukun beranak itu sebetulnya dilukiskan oleh Yesaya terhadap Israel, terhadap Sion, terhadap Yerusalem, pokoknya terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel itu sebelumnya adalah kelompok suku-suku budak di Mesir. Kemudian oleh kuasa dan kasih Allah dibebaskan dan dibawa oleh Musa. Sejak itu bangsa ini menjadi satu bangsa, disebut bangsa Israel, anak-anak Yakub. Dalam perkembangan sejarah, pelan-pelan Israel menjadi suatu bangsa, suatu yang punya negara sendiri, yang punya hukum sendiri, disebut Taurat Musa, dan yang punya pemerintahan atau penguasa sendiri. Proses itulah yang membutuhkan waktu, membutuhkan bantuan dari Allah sebagai dukun beranak. Dan Israel mendapat kesempatan, mendapat keuntungan, mendapat anugerah dukun beranak yang adalah Tuhan Allah kita sendiri. Maka dalam meditasio, setelah leksio meditasio, kita mencermati firman Tuhan dengan teliti dan mencoba memahaminya dengan akal budi kita, dengan hati kita yang memang cukup terbatas itu, tetapi Tuhan memberikannya juga untuk dapat memahami kuasa dan kasih Allah dalam bentuk yang istimewa sebagai dukun beranak itu. Langkah ketiga dalam Lectio Divina adalah kontemplasio. Kalau Lectio itu kesempatan membaca pelan-pelan atau mendengarkan pembacaan, meditasio itu menangkap kebenaran, mencermatinya firman Tuhan untuk menangkap kebenaran-kebenaran yang tersimpan di dalamnya. Itulah meditasio. Sedang kontemplasio itu mencermati tanggapan atau reaksi batin sendiri. Bagaimana kebenaran yang kita tangkap lewat meditasio itu kita hayati dalam kehidupan. Kita tanggapi dalam kehidupan yang nyata menurut pribadi kita masing-masing. Maka dalam kontemplasio yang kita cermati
adalah diri kita sendiri, reaksi batin kita sendiri, tanggapan hati kita sendiri. Cara yang paling mudah ialah mencoba menjawab pertanyaan dalam hati, dalam keheningan. Maka saya ajukan misalnya pertanyaan berikut. Kalau Allah dukun beranak itu begitu penuh perhatian, mengungkapkan cinta kasihnya kepada bangsa Israel dan kepada kita boleh bertanya ke dalam hati kita sendiri-sendiri, ke dalam hati kita masing-masing. Pernahkah aku merasakan ungkapan cinta kasih yang begitu membesarkan hati, begitu menghangatkan hati, khususnya ketika aku sedang menghadapi tugas yang aku sendiri meragukan kekuatanku. Jadi, pernahkah aku mengalami ungkapan kasih uluran tangan yang membesarkan hati waktu aku sedang menghadapi suatu tugas atau suatu kesulitan di dalam perjalanan hidupku? Kita diam sejenak, kita coba menjawab dalam hati kita masing-masing. Saya sediakan beberapa menit untuk itu. Pertanyaan kedua. Pernahkah aku menghadapi suatu tantangan, suatu beban, dan pernahkah aku mengalami bimbingan, tuntunan dari seseorang, atau mengalami bumbungan. Bumbungan itu dalam bahasa Inggris encouragement. Pernahkah aku mengalami bimbingan, tuntunan, dan bumbungan encouragement dalam menghadapi suatu kesulitan hidup, suatu tantangan hidup, suatu beban yang harus kita selesaikan? Coba ingatlah perjalanan hidup sampai sekarang, kalau ada tuntunan dari siapa itu, bumbungan berupa apa itu, kita diam sejenak mencoba menjawabnya dalam keheningan batin kita sendiri-sendiri.
Oke, sementara cukup demikian. Kelak bisa kita ulangi masing-masing dalam waktu, dalam keheningan yang kita miliki. Saya punya suatu pengalaman kecil yang mungkin merupakan gambaran mengenai Tuhan Allah kita sebagai dukun beranak itu. Dalam keluarga, kakak dan adik-adik saya hampir semua dilahirkan oleh ibu dalam klinik bersalin yang dikelola oleh suster-suster OSF. Tetapi konon, saya diberitahu, saya sendiri dilahirkan di rumah. Ibu bilang sudah kebrojolan sebelum pergi ke klinik bersalin. Dan ibu saya dibantu oleh seorang dukun bayi. Namanya Siwo Reso Masiem. Maka saya lahir di rumah dengan bantuan dukun beranak, dengan bantuan seorang dukun bayi itu. Orangnya cukup lemah lembut, cukup sabar, dan sahabat baik dari ibu saya. Ketika saya sudah lahir, berumur hampir setahun, Mbah Reso Masiem, Mbah Dukun itu kadang-kadang mampir di rumah. Dan selalu dia melihat saya dan menggendong saya. Konon ibu saya bilang, Mbah Dukun Reso Masiem sering bertanya, bocah sipit lenemu saka ngendi? Anak sipit ditemukan di mana itu? Dan kami semua tertawa, kecuali saya karena saya belum bisa tertawa. Dia juga bertanya, nek didol tak tukune 5 kilo. Dia bilang sama ibu saya, kalau dijual saya mau beli 5 rupiah. Tetapi ibu saya hanya menjawab, ora didol, artinya tidak dijual. Demikian, Mbah Dukun Reso Masiem seringkali ketemu saya waktu saya masih belum bisa berjalan. Ketika sudah bisa berjalan mungkin umur 1,5 tahun, Mbah Dukun Reso seringkali mampir juga. Selalu membawa suatu oleh-oleh. Kadang-kadang membawa jambu kluthuk yang sudah matang. Karena saya hidup di daerah di mana ada banyak pohon jambu kluthuk liar di hutan atau di ladang. Atau kadang-kadang membawa serenteng alen-alen. Selalu diberikan kepada saya. Saya tidak pernah ketemu lagi setelah menjadi dewasa. Dalam hati saya pernah berpikir, nanti kalau mati saya akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana di surga ini duduknya Mbah Reso Masiem? Saya ingin memeluk dan menyambut dia. Itu pikiran yang kadang-kadang muncul dalam hati, menyadari kasih sayang yang pernah ditunjukkan kepada saya sebagai Mbah Dukun bayi itu. Kalau Mbah Dukun bayi bisa menunjukkan cinta kasih
dan kemesraan begitu, apalagi Tuhan Allah Sang Dukun Beranak bagi Israel yang berkembang dari suku-suku budak menjadi bangsa yang punya negara, punya hukum, dan punya pemerintahan sendiri. Tetapi kasih sayang Tuhan sebetulnya juga terarah kepada kita masing-masing. Mungkin kita seringkali tidak menyadari, tetapi itu dikatakan, aku melihat engkau sebagai biji mataku. Kita masing-masing ini sangat dihargai, sangat dicintai oleh Allah Tuhan kita itu. Itu yang kita tangkap dalam kontemplasi. Kemudian dalam orasio. Orasio itu berarti doa. Santo Ignatius menyebut colloquium internum, artinya wawancara batin. Kita mungkin lebih enak menyebut curhat dari hati ke hati. Curhat dari hatiku kepada hati Tuhan. Kadang-kadang kita berbicara, Tuhan mendengarkan. Kadang-kadang Tuhan berbisik dan aku mendengarkan. Maka orasio ini berupa doa batin, curhat antara aku dengan Tuhanku setelah tadi mencermati firman-Nya dalam meditasi, setelah mencermati reaksi batinku dalam kontemplasi, sekarang aku mau curhat berwawancara dengan Tuhan sendiri. Misalnya, aku mau bersyukur atas pengalamanku sampai saat ini sejak kecil. Ada hal-hal yang menarik, ada hal-hal yang menyulitkan. Semua diatur oleh Tuhan, semua kusyukuri. Kecuali ungkapan syukur, bisa juga ungkapan penyesalan. Karena kadang-kadang aku melakukan sesuatu kekeliruan, melakukan suatu dosa, sengaja atau tidak. Untuk itu, kuungkapkan penyesalanku, tobatku di hadapan Allah yang sangat mengasihi aku itu. Atau aku juga bisa mengungkapkan permohonan untuk suatu kebutuhan yang saat ini sangat kurasakan. Maka kita akan diam sejenak, entah bersyukur, entah menyesal untuk memohon sesuatu. Mari kita diam sejenak. Allah Tuhan kami, Engkau membimbing umat Israel
dan mengajak bersukaria, bersorak-sorai karena bimbinganmu, keluar dari Mesir sebagai budak menuju ke padang gurun, dibimbing oleh Musa, kemudian oleh hakim-hakim menjadi bangsa yang lebih kuat dan menjadi negara yang disegani pada zaman Daud. Pada zaman Tuhan Yesus, Israel kembali menjadi jajahan Romawi. Dan konon pada tahun 70, kekuasaan Romawi bahkan menghancurkan seluruh negara Israel sampai hilang dari politik dunia. Baru kemudian pada tahun 1948, Israel berdiri kembali menjadi suatu bangsa Israel sampai sekarang. Itu semua adalah kebijaksanaan dari Allah, Sang Dukun beranak Israel. Aku juga mengalami kebijaksanaanmu. Saat ini bangsa kami, dunia kami sedang mengalami COVID-19. Tetapi kami percaya Engkau mengetahui dan Engkau membimbing kami semua juga. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami seperti pada pembukaan tadi. Berikanlah kepada kami supaya lebih mengenal Kristus Putramu lebih baik, mencintainya lebih mesra, dan mengikutinya lebih setia. Itulah orasio, itulah doa kami pada akhir Lexio Divina ini. Dalam doa hening sadana, kita biasa diajak untuk masuk dan menikmati keheningan. Pada kesempatan lain mungkin perlu saya ceritakan khususnya kepada sahabat-sahabat atau teman-teman peminat baru doa hening sadana, bagaimana itu kita bisa masuk dan menikmati keheningan. Itulah pengantar dari pihak saya. Sekarang seluruhnya saya kembalikan kepada MC, kepada Bapak Wimpi yang tadi membuka. Sekarang selanjutnya kuserahkan kembali seluruhnya kepada Bapak Wimpi itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman, sahabat-sahabat semua. Terima kasih, Romo Alex, untuk pagi hari ini. Kami sangat menunggu. Dan sekarang ada kesempatan untuk tanya jawab dan pengumuman. Adapun tanya jawab bisa dilakukan melalui dua cara. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam chat, bertanya, atau langsung bertanya ke Romo Alex dan akan langsung dijawab, jadi tidak ditampung. Oleh karena itu, silakan bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya. Materi pengajaran sudah di-share di chat room bagi Bapak Ibu yang hendak mengetahui atau mengingat kembali pengajaran Romo Alex pagi ini bisa di-download.
Romo, ada pertanyaan yang pertama. Iya, Apakah doa hening ini sama dengan doa batin? Terima kasih. iya. Saya akan menjawab hampir sama, tapi tidak persis sama. Doa hening sadhana itu memang memanfaatkan keheningan. Dalam doa kita bisa bernyanyi bersama, berdoa bersama, liturgi misalnya. Tetapi doa hening sadhana sangat mementingkan keheningan untuk memperdalam iman. Maka doa hening itu mementingkan keheningan, dan sadhana juga menunjukkan beberapa cara. Sadhana itu suatu kata dari bahasa Sanskrit yang digunakan oleh Hinduisme dalam arti jalan menuju Tuhan, sadhana. Ada seorang Romo, Pater Anthony de Mello SD, seorang Jesuit India yang merintis sadhana sebagai suatu spiritualitas Kristiani yang terbuka terhadap unsur-unsur dari agama dan budaya Timur. Sejauh itu bisa membantu perkembangan atau penghayatan iman Kristiani kita. Dalam bahasa Inggris disebut sadhana is a Christian spirituality in Eastern forms. Itu kata Pater Anthony de Mello. Sadhana adalah spiritualitas Kristiani yang terbuka terhadap unsur-unsur agama dan budaya Timur. Budaya Timur itu bisa Hinduisme, bisa Buddhisme, Taoisme, termasuk Yudaisme. Yudaisme itu juga Timur. Kita terbuka untuk itu dan kita manfaatkan sejauh itu membantu iman Kristiani kita terhadap Yesus Kristus Tuhan. Dan salah satu yang sangat diterima dari doa dan dari budaya agama Timur itu cara masuk dan menikmati keheningan. Saya kira begitu saja. Nah, saya bisa ngomong banyak, tetapi saya kira cukup itu menjawab pertanyaan yang pertama tadi itu. Baik, terima kasih Romo Alex. Untuk pertanyaan kedua, Romo, kadang kita mengalami kekeringan batin, sehingga untuk berdoa pun jadi malas. Bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat spiritualitas kita kembali? Iya, malas itu salah satu keistimewaan kita manusia, kadang-kadang. Maka sadhana itu menganjurkan menemukan tempat dan saat yang enak untuk berdoa. Supaya kalau sedang malas, kalau sedang lupa, ingat akan tempat itu dan ingat akan saat itu. Misalnya, saya itu selama pandemi ini tidak boleh mempersembahkan misa di gereja bersama umat. Boleh ikut misa sebagai umat. Maka kalau saya bangun pagi, setelah cuci muka, setelah ganti baju, saya duduk untuk doa pagi sejenak. Setelah itu, saya biasa merenungkan selama masa Prapaskah ini, merenungkan dengan doa rosario peristiwa sedih. Misalnya itu gantinya jalan salib bagi saya. Misalnya, Tuhan Yesus mengalami duka cita di
Taman Getsemani. Suatu penderitaan psikologis yang sangat mendalam. Sampai Tuhan pernah bersabda, rasanya mau mati aku. Lalu satu kali Bapa kami, Salam Maria. Kemudian yang kedua, Yesus ditangkap oleh musuh-musuhnya. Suatu penderitaan psikologis dan fisik juga. Bayangkan, Allah yang maha pengasih, yang memberikan seluruh hidupnya, malah ditangkap sebagai musuh. Peristiwa ketiga, Allah disapu dan dimahkotai duri. Suatu penderitaan fisik yang sangat mendalam, dagingnya dirobek-robek dengan sapu dan cambuk yang ada besi-besinya itu. Kemudian kepalanya ditumpangkan pada kepalanya mahkota duri. Suatu penderitaan fisik yang entah bagaimana sangat merasakan, sangat dirasakan dalam seluruh tubuh Tuhan Yesus. Lalu dalam keadaan yang sangat lemah, yang keempat, dia memanggul salibnya naik ke Gunung Golgota, jatuh 3 kali, hampir habis segala kekuatannya. Derita Yesus sekarang tidak hanya psikis, tetapi juga fisik. Yang kelima, Yesus disalibkan dan wafat di kayu salib. Suatu kematian yang paling mengerikan, dipilih oleh Bapa untuk anaknya sebagai ungkapan kasihnya kepada kita manusia. Kelak Yesus akan pernah bersabda kepada 2 murid Emmaus, bukankah anak manusia harus menderita semuanya itu, fisik, psikis, untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Derita itu jalan kemuliaan. Mati itu jalan kehidupan. Maka Sadana menganjurkan supaya orang punya tempat yang dipilih sendiri. Misalnya di pojok kamar atau di pojok kebun untuk berdoa. Setiap kali sampai ke situ terdorong untuk berdoa. Atau setiap pagi aku jam 6 sebelum sarapan aku doa rosario dalam masa Prapaskah peristiwa sedih tadi. Senang atau tidak senang, aku berdoa itu dulu. Maka itulah cara Sadana yang mementingkan rutinitas. Rutinitas itu kebiasaan yang diulang-ulang setiap kali. Dalam keyakinan orang Barat mengatakan habitus est secunda natura. Kebiasaan itu kodrat kedua. Artinya menjadi bagian hidup kami yang menjadi sarana mengusir kelemahan, mengusir kelupaan, dan sebagainya. Begitu kira-kira jawaban saya. Baik, terima kasih Romo Alex. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, Romo, apakah doa hening itu menggunakan mantra? Dan dalam doa tersebut, apakah membantu kita dalam penyucian diri kita sendiri? Iya. Pertama, mantra itu apa? Mantra itu semua kalimat singkat yang diulang-ulang untuk mengangkat hati kepada hal rohani. Maka mantra bisa dalam bahasa Jawa, bisa dalam bahasa Indonesia, bisa dalam bahasa Latin,
Tapi mantra paling biasa itu dimulai oleh orang India. Tetapi juga bukan hanya orang India, juga orang Yunani. Orang India misalnya punya doa mantra yang sangat sederhana. Iswara Daya Karu. Artinya Tuhan kasihanilah aku atau kasihilah aku. Iswara Daya Karu. Ada mantra dari bahasa Yunani. Khaire Maryam ke harito mene. Salam Maria yang tersayang. Mungkin saya coba nyanyikan salah satu dua mantra bahasa Yunani karena isinya sangat dekat dengan saudara-saudara sahabat-sahabat sekalian. Salam Maria yang tersayang. Bunyinya demikian. Haire Maryam ke harito mene. Haire Maryam. Haire Maryam. Haire Maryam ke harito mene. Haire Maryam. Haire Maryam. Dua mantra itu paling baik diulang-ulang sampai meresap ke dalam hati. Ini bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Yunani dialek Mesir. Kalau yang bahasa Yunani, Khaire Maria, ke harito mene, salam Maria yang terkasih, yang penuh rahmat, yang penuh kasih sayang. Tapi dalam dialek Mesir, Khaire Maryam. Maka yang saya dengar waktu suatu kali saya boleh berziarah naik ke Gunung Sinai, waktu turun di sana ada pertapaan Santa Katarina. Di sana para rahib sedang bernyanyi Khaire Maryam ke harito mene. Kemudian kebetulan ada yang merekam, lalu saya masih ingat itu sebagai suatu mantra. Mantra sekali lagi doa singkat yang diulang-ulang untuk hati kita, untuk iman kita. Baik, sekali-sekali nanti kita latihan doa mantra untuk sahabat-sahabat sadhana yang mungkin sedang lupa atau suka akan mantra itu. Demikian kira-kira keterangan dari saya. Baik, Romo. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, tapi sepertinya tadi sudah terjawab. Tetapi silahkan mungkin Romo bisa meringkas secara singkat. Begini, Romo, saya untuk pertama kali ikut doa sadhana. Yang mau saya tanyakan, apa itu sadhana dan apa itu doa hening? Terima kasih, Romo. Oke. Sekali lagi sadhana itu kata Sanskrit yang oleh orang Hindu diartikan sebagai jalan menuju Tuhan. Jalan menuju Tuhan itu bukan hanya doa, tapi juga karya sosial. Kalau aku membantu orang yang sedang menderita, sedang membutuhkan bantuan, itu juga sadhana. Tapi sadhana juga bisa berupa doa. Dan orang Hindu suka keheningan. Demikian juga orang Buddhis suka keheningan. Maka dari
agama dan budaya timur, spiritualitas sadhana sangat beruntung dengan cara masuk ke dalam keheningan seperti diajarkan oleh Hinduisme. Ada namanya, mereka menyebut vipassana. Vipassana artinya kesadaran akan perasaan pada tubuh, bukan emosi tapi sensasi, body sensation. Kalau aku dicubit merasa, kalau aku ditepuk merasa, itulah body sensation. Kesadaran akan body sensations itu disebut vipassana dalam kebutuhan untuk masuk ke dalam keheningan. Orang Buddhis lebih suka memperhatikan pernafasan. Kesadaran akan pernafasan disebut anapana. Anapana artinya masuk keluarnya nafas. Orang Tao, orang Chinese konon lebih suka mendengarkan suara-suara di sekitar. Suara kipas angin, suara jangkrik, suara angin yang sepoi-sepoi lewat, suara guntur di kejauhan. Mendengarkan itu, hati justru menjadi hening. Kecuali kalau ada halilintar yang tiba-tiba menggelegar di samping kamar, nah itu mengejutkan. Tapi mendengarkan suara burung berkicau, mendengarkan rintik-rintik hujan tengah malam, membuat hati hening, membuat hati tenang. Oke, tapi semuanya itu nanti bisa saya sampaikan dalam bentuk tulisan yang oleh Pak Yanti atau Henny akan disampaikan kepada semua peserta yang berminat. Maka sementara tanya jawab begitu saja dulu, mengingat waktu yang tersedia. Kita akan menutup dengan, oh masih ada. Kalau masih ada, satu lagi pertanyaan. Masih ada, Romo. Oh ya, Masih ada beberapa sebetulnya, tapi kalau memang demikian, lain kali saya tuliskan saja menjadi satu tulisan yang bisa dibaca oleh teman-teman. Ya, tapi boleh satu lagi coba. Baik. Ada banyak ini, saya harus pilih salah satu ya. Maaf Bapak Ibu. Romo, apakah mantra di doa sadhana boleh diganti-ganti setiap hari waktu mencoba doa hening harian? Atau bagaimana biasanya supaya bisa meresap di batin seperti yang Romo bilang tadi? Ya, oke. Mantra itu ada banyak. Dalam bahasa Latin ada, dalam bahasa Yunani tadi ada, dalam bahasa Jawa juga ada, dalam bahasa Indonesia. Pokoknya kalimat-kalimat singkat yang kalau diulang-ulang membuat orang jadi tenang, membuat orang jadi hening. Maka berganti-ganti tidak mengapa. Tapi kadang-kadang orang menjadi sudah terbiasa dengan satu dua doa mantra, kalau itu yang paling banyak membantu. Misalnya saya sendiri suka doa mantra yang paling saya sukai ialah Om Yesus Krista JJ6. Artinya Yesus Kristus yang awal dan akhir, Alfa dan Omega, terpujilah namamu. Om, itu Alfa dan Omega. Yesus Krista, JJ6, jaya-jaya namamu, atau terpujilah namamu.
aslinya itu dari Hindu. Orang Hindu berkata Om Prabhakrishna J6. Artinya Krishna yang menjadi cahaya kehidupan, terpujilah namamu. Tetapi seorang Bruder SY mengubah itu menjadi Om Yesus Krista, bukan Om Prabhakrishna, tapi Om Yesus Krista. Maka dua mantra boleh dipilih sendiri. Dalam bahasa Latin misalnya itu ada Panis Angelicus, Fit Panis Hominum. Artinya, roti para malaikat menjadi roti kita manusia. Dat Panis Gelicus Figuris Terminum. Itu menjadi lambang akan pesta perjamuan yang kekal. Tapi lain kali itu dalam bahasa Latin yang saya sendiri suka. Karena romo-romo yang tua itu masih dulu harus tahu bahasa Latin, bahkan waktu filsafat kuliahnya bahasa Latin. Sekarang sudah tidak dipakai lagi cara itu karena bahasa Inggris, bahasa Indonesia sudah berkembang lebih lagi. Terima kasih. Jadi sekali lagi ini sementara yang terakhir dulu sebagai tanya jawab. Ya, Romo, ini ada satu yang cukup mendesak, mohon dijawab. Satu lagi. Oh iya. Ya, Romo, ketika masuk dalam meditasi atau doa, ada seperti aliran air yang mengalir mulai dari ubun-ubun hingga seluruh tubuh. Dan kira-kira itu pertanda apa ya, Romo? Terima kasih. Oke. Kadang-kadang pengalaman-pengalaman seperti itu ada dalam orang tertentu. Ada orang yang mengalami seperti ada air mengalir. Ada orang lain yang mengalami seperti ada tangan yang memeluk. Itu suatu pengalaman fisik yang mungkin diberikan oleh alam, oleh Tuhan. Alam itu Tuhan. Kalau kita melihat alam yang begitu luas membentang, itulah Tuhan yang Maha Agung. Kalau kita melihat matahari yang bersinar cerah untuk sekian banyak manusia, kita mengalami kemurahan hati Tuhan. Kalau kita masuk ke dalam keheningan seperti air sejuk yang mengalir, itu roh Tuhan yang menyentuh hati kita. Kira-kira demikian jawabannya.